Hai, selamat datang di channel Kang Santai, dan kali ini saya akan membahas sesuatu yang cukup menarik yang ada di volume 10 terkait dengan niat asli Tio bergabung dengan Perti Hajime. Apakah dia punya maksud tersembunyi? Mari mundur ke TV series pada episode 9. Di sana Tio mengaku bahwa dirinya adalah Red Dragon Man dan dia pergi untuk mencari informasi tentang orang-orang yang disummon dari dunia lain. Dan diperkuat dengan adanya flashback pada episode 11. Ada urusan apa Tio dengan para Otherworlder? Mungkin saya akan lebih banyak fokus pada scene flashback di episode 11. Oke, saya mulai dari membahas Dragon Man dulu. Jadi pada flashback episode 11 terpecah jadi dua timeline. Timeline pertama saat Tio masih anak-anak, di mana saat itu tampak kondisi yang sangat kacau, kota yang hancur, ayah Tio yang terluka parah, dan timeline kedua adalah pada masa kini, saat Tio hendak meninggalkan desanya untuk memeriksa para Otherworlder. Pada timeline yang pertama, Dragon Man diceritakan sebagai ras yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Mereka membangun sebuah kerajaan di mana semua ras dapat hidup dengan damai. Mungkin gambarannya seperti Tempest dari seri Tensura. Mereka juga membentuk aliansi global yang mana bertujuan agar semuanya bisa saling membantu saat dibutuhkan. Bahkan, Dragon Man dipandang orang-orang sebagai Guardians of the World, Protectors of Peace, dan Kings among Kings. Namun, semua usaha yang dilakukan para Dragon Man selama berabad-abad sirna dalam hitungan tahun. Mereka dilabeli sebagai bid'ah dan orang-orang memerangi mereka berlandaskan kepercayaan. Persis seperti yang terlihat pada flashback episode 11. Dragon Man sangatlah kuat, bisa mengubah bentuk tubuhnya sesuka hati, dan punya pengaruh yang besar di Tortus pada masa itu. Tentu, Ehid menganggap Dragon Man sebagai ancaman dan berniat untuk menghapuskan mereka. Dan di timeline yang kedua ini berada di sebuah desa rahasia di mana para Dragon Man yang terpilih bersembunyi. Scene-nya udah cukup jelas ya, jadi nggak perlu dibahas panjang lebar. Sekarang mari masuk ke inti permasalahan yang kutemukan di volume 10. Jadi, masih berhubungan dengan trial yang kubahas di video kemarin. Untuk kasusnya Tio, dia juga dipermainkan oleh salinannya dengan masa lalunya seperti Yue, di mana Tio diingatkan atas kejadian 500 tahun lalu saat Red Dragon Man dihapuskan dari sejarah dan dicap sebagai heretik. Dan di tengah pertarungan Tio, si salinan mengatakan kalau sebenarnya tujuan awal Tio bergabung ke Perti Hajime adalah karena Tio yakin dirinya bisa memanfaatkan Hajime untuk membalaskan dendamnya kepada Ehid. Dan saat si salinan mengatakan semua itu, Suzu dan Ryotaro ada di sana. Jadi, semua niat buruk itu diketahui oleh Suzu dan Ryotaro. Tapi pada akhirnya Tio menang dengan sangat epik. Seperti yang sering disinggung, Tio memiliki kestabilan mental yang sangat baik. Semenjak dalam tanda kutip kehancuran ras Dragon Man, Tio melatih kekuatan fisik dan mentalnya sampai sekuat sekarang. Dia bahkan dengan sengaja membiarkan si salinan untuk membaca pikirannya dan mencoba apakah dia mampu melewati trial ini dengan pemaparan semua emosi negatif tadi. Tio menggunakan trial labirin ini untuk eksperimen agar mengetahui semua keinginan negatifnya dalam sudut pandang yang objektif. Tentu, sesuai rencana, si salinanlah yang terjebak dalam permainan Tio sejak awal. Namun, meskipun begitu, semua ucapan salinan Tio adalah benar. Tio memang berniat menggunakan Hajime sebagai pionnya dalam upaya balas dendam kepada Ehid. Dan setelah menuntaskan trialnya dan bertemu dengan Hajime, Tio mengatakan semua yang ditutup-tutupinya selama ini. Dan Hajime malah bilang kalau dia sudah tahu. Tio, Suzu, dan Ryotaro akhirnya terkejut. Tapi Hajime malah membahas kejadian saat penyelamatan Aiko dari Noin. Di sana, Tio ikut dalam pertarungan meskipun semua akan baik-baik saja tanpa Tio.
Hajime berkata kalau dia memberi kesempatan pada Tio untuk melampiaskan dendamnya pada Ehit melalui pertarungan itu. Ya, ini volume 10 emang gila banget. Mulai dari Yue, Tio, Kouki, dan bahkan terungkapnya hari-hari Hajime selama di Abyss pada orang-orang. Meskipun saya kurang yakin dengan yang keempat. Anyway, begitulah kisahnya Tio. Di balik semua tingkahnya yang bikin orang gak habis pikir, ternyata ada sejarah kelam di dalamnya. Seperti biasa, terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai bertemu kembali.